Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wan Nurdiana dan rekan saya Widya Ayu Anggraini. Kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan tentang studi materi Akidah Akhlak kelas 10 semester 2. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai tentang seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Yang pertama ada pengertian syirik. Syirik secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni asyirku, yang berarti menyekutukan. Sedangkan secara terminologi, syirik berarti menyekutukan Allah, yakni menyembah kepada selain Allah seakan-akan ada yang lebih maha kuasa selain Allah. Kemudian selanjutnya ada macam-macam syirik. Syirik dibagi menjadi dua, yakni syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar juga bisa disebut dengan syirik jali atau syirik yang benar-benar perbuatan jelas itu adalah syirik seperti itu. Contohnya, orang yang benar-benar tidak menyembah Allah atau menyembah dan mempersekutukan Allah. Mereka menyembah matahari, menyembah berhala, atau meminta dan menyembah kepada Tuhan selain Allah. Syirik yang kedua yakni syirik asgar atau biasa disebut dengan syirik khafi. Syirik ini dinamakan syirik samar-samar karena ini bisa saja dilakukan oleh seorang mukmin, yang mana orang mukmin ini tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan perbuatan syirik. Contohnya, seorang mukmin yang lagi sakit, kemudian mereka berkata, "Aku tidak akan sembuh jika tidak dengan pertolongan dokter." Nah, syirik yang seperti ini, orang mukmin ini tidak percaya bahwa yang menyembuhkan dia adalah Allah, namun melalui perantara dokter. Seperti itu. Dan syirik ini adalah perbuatan yang dosanya paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan sebelum ia melakukan taubat nasuha. Kemudian yang selanjutnya ada contoh orang yang berperilaku syirik. Dalam Al-Quran sudah banyak sekali dijelaskan perilaku-perilaku syirik. Sekarang saya jelaskan tentang kisah Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Akhnas bin Syurais. Mereka tidak mempercayai bahwa wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar. Tapi diam-diam mereka merasa ingin tahu tentang wahyu Allah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Mereka saling berjanji untuk tidak saling mengetahui tentang wahyu itu. Tapi ternyata wahyu Allah ini menarik perhatian mereka. Dengan cara mereka masing-masing diam-diam datang ke rumah Rasulullah dan mengintip Rasulullah membaca Al-Quran. Tapi namun masing-masing mereka tidak saling mengetahui bahwa mereka itu saling mengintip di tempat persembunyian yang berbeda. Maka dari itu, jika mereka saling mengetahui bahwa mereka diam-diam mengintip Rasulullah sedang membaca Al-Quran, pasti mereka akan saling mencela dan saling berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selanjutnya adalah bahaya perbuatan syirik. Nah, teman-teman harus ingat nih bahwa perbuatan syirik ini harus kita jauhi. Karena perbuatan syirik ini bisa menghapus amal-amal soleh kita. Jadi perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak akan berguna di mata Allah karena perbuatan syirik ini. Dan yang kedua ada orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang sangat besar dan mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Selanjutnya ada menghindari perbuatan syirik. Nah, gimana nih cara umat mukmin untuk terus menghindarkan diri kita dari perbuatan syirik? Ya, dengan menguatkan iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki sholat, harus melatih amalan-amalan yang selalu agar kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bab 10 ada tentang indahnya Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini berarti yakni nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dalam pembahasan pada materi pokok kelas 10 semester 2 ini ada 10 Asmaul Husna yang dibahas, yakni Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, An-Nafi, Al-Basit, Al-Hafid, dan Al-Akhir. Baiklah, bab selanjutnya ada membiasakan perilaku terpuji, husnuzon, roja, dan taubat.
Kita akan bahas secara singkat saja dengan pengertian-pengertian dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama ada perilaku terpuji husnuzon. Husnuzon berarti berbaik sangka atau memiliki positive thinking. Orang yang bersikap husnuzon dalam kehidupan sehari-harinya, mereka tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain sebelum mereka mengetahui kebenaran yang nyata yang benar-benar terjadi pada orang tersebut dan apa yang melatar belakangi orang tersebut melakukan hal itu. Maka orang ini akan bertabayun atau mencari tahu kebenaran. Tapi orang yang bertabayun ini beda loh ya dengan orang yang kepo. Hanya saja orang yang bertabayun ini ingin mencari kebenaran tapi untuk dirinya sendiri dan demi kebaikan orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian perilaku terpuji yang kedua ada perilaku roja. Roja secara bahasa adalah mengharap atau pengharapan. Apa yang dimaksud dengan mengharap atau pengharapan ini? Ya, seorang muslim mengharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan yang ada di akhirat. Kemudian perilaku terpuji yang terakhir yakni taubat. Nah, taubat ini adalah memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi dari perbuatan zalim yang dia lakukan. Taubat yang paling baik dilakukan oleh seorang muslim adalah taubat nasuha, yakni taubat yang benar-benar taubat. Mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat dan berjanji kepada Allah untuk benar-benar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yakni Widya Ayu Anggraini. Baik, materi selanjutnya yaitu menghindari akhlak tercela licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Ciri sifat licik: 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia. 2. Bahagia melihat orang lain menderita. 3. Berpikir mencelakakan orang lain. Ciri sifat tamak: 1. Tidak mensyukuri nikmat. 2. Selalu merasa kurang. 3. Ingin memiliki yang dimiliki orang lain. Macam-macam zolim: 1. Zolim terhadap diri sendiri. 2. Zolim terhadap orang lain. 3. Zolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat sifat diskriminasi: 1. Munculnya ketidakadilan. 2. Mudah berlaku sombong. 3. Merasa lebih baik dari yang lain. 4. Pelakunya masuk ke dalam neraka. Materi selanjutnya, ayo kita jenguk saudara kita yang sakit. Adab menengok orang sakit: memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. 2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita. Hikmah sakit: memupuk jiwa sabar dan tawakal. 2. Menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Menghadapi orang yang akan meninggal: 1. Menyebutkan kebaikan Allah, mendoakan dan memintakan ampun. 2. Hadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Hal-hal yang dilakukan sesaat setelah orang meninggal: 1. Memejamkan matanya bila masih terbuka. 2. Diperbolehkan mencium mayat bagi keluarga atau sahabat yang berduka cita. 3. Hendaknya tidak mencela orang yang sudah mati. 4. Membayar wasiat dan hutang-hutangnya jika dia berhutang. 5. Meninggikan tempat jenazah dan mengarahkan ke kiblat. 6. Menetapkan ahli waris yang akan menanggung hutang-hutangnya jika si almarhum tidak memiliki harta yang cukup. Materi yang selanjutnya yaitu kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Pengertian Ulul Azmi: gelar khusus yang diberikan bagi golongan Rasul pilihan yang mempunyai kehebatan luar biasa. Sifat-sifat Ulul Azmi: memiliki seruan dakwah universal untuk umat manusia maupun jin. 2. Menyampaikan syariat agama Allah. 3. Menyampaikan kitab samawi. 4. Menerima perjanjian serta wasiat dari Allah. Rasul-Rasul Ulul Azmi: 1. Nabi Nuh. 2. Nabi Ibrahim. 3. Nabi Musa. 4. Nabi Isa. Dan kelima, Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi